Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum itu kita perkenalkan dulu kan. Namaku Laila Octaviantina dengan NPM A1A022040. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga video yang aku buat ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa yang dimaksud manajemen? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Setelah kita mengenal apa itu manajemen, kita akan mencari tahu apa itu pendidikan dan apa itu manajemen pendidikan. Pendidikan sendiri adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu manajemen dan pendidikan, kita bisa tahu dong apa itu manajemen pendidikan. Ya, betul sekali. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut ahli, unsur manajemen mencakup 7M yaitu 1. Man atau manusia berperan sebagai power dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 2. Material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. 3. Mesin atau mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, money. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Kelima, method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya invensi dan pemborosan. 6. Market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. 7. Minutes atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan. 2. Komersial, yaitu kegiatan membeli dan menjual produk. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan pengelolaan dengan pendidikan. Yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelajaran. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. 4. Security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan.
pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Yang kelima, accountancy, yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan berhitung, memasukkan dana, dan mengeluarkan yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. 6. Manajerial, yaitu melakukan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan pendidikan. Nah, setiap dibentuknya sesuatu pasti memiliki tujuan dan manfaatnya dong. Sama seperti manajemen pendidikan yang memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 6. Teratasnya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Nah, setelah mengetahui fungsi dan manfaat manajemen juga dibagi menjadi beberapa bagian loh. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. 2. Manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisor management. Untuk lebih jelasnya bisa di pause video ini ya. Kita juga harus mengetahui apa saja sih komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain untuk berbagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan sendiri meliputi 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen personalia, 3. Manajemen peserta didik, 4. Manajemen sarana, 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan, 6. Manajemen teknis, 7. Manajemen humas, dan 8. Manajemen yayasan khusus. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa pause video ini ya. Nah, kita berada di akhir dari materi kita hari ini, yaitu prinsip manajemen pendidikan. Di kelas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat